Nah, sekarang kita bahas tentang sholat berjamaah. Rasulullah dalam perang, dalam perperangan, itu disebutkan sampai, kalau berperang Rasulullah puluhan kali jumlah perang itu. Nah, kejadian sholat berjamaah yang diperintahkan Allah itu pernah sampai terjadi 18 kali kejadian. Sehingga muncul ada 18 bentuk sholat berjamaah dalam perang. Ketika perang, lalu datang waktu sholat, Allah tidak pernah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad Habibi kekasihku, karena engkau dan para sahabat berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, kamu kubebaskan dari perang. Kamu kubebaskan dari sholat. Tidak ada, ikhwan. Kamu kuizinkan untuk menunda sholat. Tidak. Kalau menjamak ketika itu musafir, naam dilakukan Nabi. Bahkan Allah ngomong, lakukan sholat dan berjamaah. Sampai diajari cara kaifiyah sholat berjamaah dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang. Itu diajarkan sama, mak mana kalau musuh di hadapan kita arah kiblat, mak mana kalau musuh bukan di arah kiblat. Ada kaifiyah, ada cara, diatur dalam syariat. Bahkan Al-Quran menjelaskan itu. Kalau kita buka kitab-kitab fikih, di situ disebut kitab Babul Khauf, Salatul Khauf, salat dalam ketakutan. Sampai kecuali kalau yang sudah tidak memungkinkan lagi niat perang sedang berkecamuk dari maghrib sampai isya mesti perang waktu pendek, salatlah kapan bacanya atau niat mengikut jamak takhir kalau memang kita musafir barangkali atau keadaan tidak mungkin kan, itu lain cerita lagi sudah. Arti perang lagi tetap disuruh tetap salat berjamaah. Rasulullah SAW pernah ngomong, laqad hammamtu, sungguh aku telah pernah bertekad, kata Allah, kata Rasulullah, aku bertekad. Untuk apa? Ketika datang waktu sholat, ketika mendekati waktu qomat, akan kusuruh seorang untuk menggantikan aku jadi imam. Ketika orang sedang sholat, aku akan keluar dengan beberapa orang laki-laki dengan membawa kayu bakar yang membara, kan ku datangi, ku cari rumah-rumah yang wong lanangnya tidak mentu ke masjid, kata Rasulullah. Ku bakar rumah mereka. Walaupun Nabi tidak sempat ngawi ke itu. Cuma ancaman ini ada dari Rasulullah. Nah di situ ulama mengatakan, oh ini bukan sembarang berarti. Wong lanang datang ke langgar ke masjid sholat itu bukan perkara sepele. Sampai Rasulullah melepaskan untuk jadi imam kepada orang lain demi langsung turun tangan. Jadi kita ini sidak bahasanya tuh. Aku akan lakukan sidak dalam bahasa kita sekarang. Ku datangi, ku jingok rumah mana yang tidak keluar wong lanang untuk berjamaah. Kan ku bakar. Naam, Nabi tidak pernah melakukan itu. Cuma ancaman itu keluar. Kenapa? Kata ulama, ya Nabi sadar. Nabi tahu benar, di rumah itu bukan orang lanang hidup. Ada nenek-nenek, ada ibu-ibu, ada budak kecil yang tidak ada urusan dengan kewajiban sholat keluar ke masjid. Nah itu. Bahkan, untuk sholat yang lebih ditekankan lagi dalam hadis, untuk sholat isya dan subuh berjamaah. Dalam riwayat pun menyebutkan sholat asar. Rasulullah SAW mengatakan, Athqalus sholat alal munafik. Salatul isya wa salatul fajr. Lau ya'lamu ma fihima la atauhuma walau habwa. Jadi jangan kita singgung kalau doang ngatain kita munafik gara-gara ini. Apa itu? Tidak salat di masjid atau di langgar atau di surau. Salat apa? Salat subuh, salat isya. Nabi mengatakan salat yang paling berat. Sekali lagi ini bukan untuk ummahat, bukan untuk ubahah, bukan untuk akhwat, untuk wong lanang. Kamu tegak kena salat berjamaah, usahakan di rumah wong betina. Nah Rasul menegaskan tadi, salat yang paling berat untuk orang munafik, salat isya dan salat subuh. Salat isya dan salat subuh. Maksudnya berjamaah. Kenapa Nabi ngomong habis itu? Lau ya'lamu ma fihi, seandainya mereka tahu tentang dua salat ini, salat isya, salat subuh berjamaah ke masjid atau musola. Nah ini ada juga maaf ya. Ada wallahu alam, apa memang ini jelas disampaikan ada seorang ustadz lah, dipanggil ustadz juga ngajar dia. Dia ini memang jarang sholat subuh di masjid, jarang sholat subuh di musola, ya di langgar musola masjid. Jadi dia karena Nabi ngomong masalah ini masalah masjid, ya masalah ini nyebut Nabi itu masjid. Jadi dia ngomong Nabi itu nyuruh ke masjid, kamu sembahyang ke langgar sama baik dengan yang di rumah. Kamu sembahyang di surau di langgar sama baik cek di rumah. Nabi itu nyuruh ke masjid. Nah ini gagal paham berarti. Ya masjid itu makna lughah, masjid tempat sujud. Ya tahu itu bangunan yang dikhususkan untuk ibadah sholat. Ya musola termasuk, surau termasuk. Jadi sini kalau kita nanya masjid galau, surau kebanyakan kampung-kampung lain kalau antum ke negeri Arab. Negeri Arab sebaliknya ada 100 bangunan tempat ibadah, mungkin cuma 3 yang disebut musola, 97 disebut masjid galau. Cuma 2 yang dibikin sholat Jumatan, cuma 2 paling dari 100 itu.
Nah, jadi Rasulullah ngomong seperti itu jangan dipelintirkan. Ya, gara-gara dia tidak ada ke masjid, sama baik kamu tuh kelanggar bukan ke masjid. Sama baik penting di rumah sekalian, kita ngidup ke di rumah salat sama bini kita. Nah, ini kebelinga namanya, gagal paham. Nah, Rasul mengatakan lau ya'lamu ma fihima, seandainya mereka tahu orang munafik itu ma fihima, tentang apa yang Allah berikan kepada orang yang salat Isya dan subuh berjamaah di masjid, la atauhuma walau habwa. Memang Nabi tidak menyebutkan situ salat berjamaah. Dalam hadis ini Nabi tidak ngomong ke masjid, tapi dengan kalimat yang terakhir tadi kita paham. Yang dimaksud Nabi adalah salat di masjid atau di surau atau di musola. Yang dimaksudkan Nabi salat berjamaah. Salat berjamaah. Kenapa? Nabi ngomong lau ya'lamu ma fihima la atauhuma walau habwa. Salat yang paling berat bagi orang munafik kata Rasulullah salat Isya dan salat subuh. Seandainya mereka tahu tentang apa yang Allah berikan pada salat Isya dan subuh, maka mereka akan datangi walau dengan cara merangkak.